Lembah tengah dari suku pemurnian jiwa adalah area yang hanya dimiliki oleh Wang Lin. Saat ini dia sedang duduk di dalam lembah dengan 13 berlutut di depannya. Mata 13 dipenuhi kegembiraan. Sudah 3 hari sejak Wang Lin kembali ke suku itu, dan 13 dibangunkan olehnya dengan mantra. Setelah bangun, 13 segera melihat Wang Lin, dan hatinya segera dipenuhi kegembiraan. Wang Lin belajar dari 13 kira-kira apa yang terjadi selama tahun ini. Setelah berbicara tentang Hu Pao, Wang Lin menghela nafas. Hu Pao menghilang dari penjara kegelapan sangat aneh. Dengan perasaan ilahi transformasi jiwa tahap akhir puncaknya, ia menyapu seluruh kota dan tidak menemukan jejak Hu Pao. Hu Pao mengolah teknik pemurnian jiwa yang diajarkan oleh Wang Lin, jadi pada akhirnya, kontrol terakhir dari fragmen jiwa adalah milik Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak dapat menemukan jejak fragmen jiwa yang disempurnakan oleh Hu Pao. Jika Hu Pao tidak mati, maka ia pasti berada di tempat misterius. Tidak ada alasan lain mengapa aku tidak dapat menemukannya. Wang Lin merenung sebentar sebelum menyerah pada masalah ini tentang Hu Pao. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat 13. Salah satu alasan dia membawa Hu Pao dan 13 ke kota demon kuno adalah untuk menguji mereka. Jika keduanya lulus ujian, dia akan mengajari mereka teknik baru. Untuk Hu Pao, selain dari pemurnian jiwa, ada juga ekstraksi jiwa. Namun, mantra ekstraksi jiwa ini membutuhkan lebih banyak upaya daripada pemurnian jiwa. Meskipun Wang Lin telah memodifikasinya, dia tidak akan dengan santai mengajarkannya. Adapun 13, ide asli memberi 13 taktik dewa kuno segera dibuang. Taktik dewa kuno adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia ajarkan. Namun, selama tahun ini, 13 telah lulus ujian Wang Lin dengan warna-warna cerah. Wang Lin bisa merasakan bahwa 13 akan benar-benar setia kepadanya setidaknya selama beberapa dekade. Di planet Suzaku, Wang Lin memiliki banyak interaksi dengan klan setan raksasa. Ketika dia membunuh leluhur klan iblis raksasa, dia juga mendapatkan tas pegangan leluhur klan iblis raksasa. Selain setetes darah dewa kuno itu, ada juga beberapa batu giok di sana. Di antara batu-batu giok ini ada catatan metode kultivasi tubuh yang disebut 9 kultivasi titan. Saat itu, Wang Lin hanya dengan cepat melihatnya dan melupakannya. Sekarang dia memandangi 13 ketika dia menyentuh tasnya yang memegang dan sebuah batu giok cian muncul di tangannya. Wang Lin memindainya dengan akal ilahi dan berpikir, ini dia. 9 kultivasi titan memiliki total 9 tingkat dan merupakan teknik penyempurnaan tubuh. Setelah menghafal ke-9 nyanyian, ia menghapus 3 level terakhir dan melemparkannya ke 13. 13 menangkap batu giok dengan penuh semangat. Rasa terima kasihnya kepada Wang Lin sudah terlukiskan. Dia berlutut di tanah, bersujud beberapa kali, dan berkata, leluhur, 13 hanya akan mendengarkanmu selama sisa hidupnya. Jaga suku pemurnian jiwa dengan baik. Sekarang pergi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan angin sepoi-sepoi mengirim 13 dari lembah. Wang Lin duduk sendirian di dalam lembah. Langit tertutup oleh kabut hitam. Kabut hitam ini dibentuk oleh bendera jiwa 1 miliar jiwa, dan menggunakannya untuk memelihara fragmen jiwa memiliki efek terbaik. Aku merasa aman meninggalkan bendera di sini ketika aku berada di Ancient Demon City. Namun, ibu kotanya terlalu jauh, jadi aku tidak bisa meninggalkan benderanya di sini. Wang Lin menatap kabut hitam di langit sebelum menutup matanya dan mulai berkultivasi. Saat ini, jauh di barat sekte pemurnian jiwa, hampir setengah jalan melintasi negara setan langit, ada gurun yang tak ada habisnya. Tempat ini dikenal sebagai tempat yang sangat sengit di tanah roh iblis. Rumor mengatakan bahwa tak terhitung tahun yang lalu, ini adalah medan pertempuran kuno dari Demon Spirit Land. Jutaan kilometer tanah tertutup mayat, dan tanahnya diwarnai merah gelap. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk mengejutkan hati siapapun. Di luar medan pertempuran kuno ini ada batasan tak terlihat yang memotong segalanya dari dunia luar. Saat ini, ada seorang anak muda pria yang duduk di medan perang kuno ini. Di depannya ada lebih dari 100 bendera kecil. Bendera-bendera ini bergerak tanpa angin dan perlahan-lahan mengitarinya. Sehelai kabut hitam mengelilingi tubuhnya, dan kehadiran kabut hitam ini menyebabkan sejumlah besar jiwa yang tidur di sini terbangun. Setiap kali sebuah fragmen jiwa terbangun, seutas gas hitam yang keras akan keluar dari tanah. Itu akan berputar dengan kabut hitam selama beberapa putaran sebelum masuk ke dalam salah satu bendera kecil. Ada seorang lelaki tua berjubah hitam 1000 kaki jauhnya dari pemuda itu. Orang ini dengan dingin menatap pemuda itu, dan setelah 1 kali dupa, dia berkata, "Oke, selesaikan." Pemuda itu mengangguk, lalu tangannya membentuk segel dan semua bendera kecil merilis cahaya hitam dan mendarat di tangannya. Pada saat ini, pemuda itu membuka matanya. Saat dia melihat lelaki tua itu, dia segera berdiri dan dengan penuh hormat berkata, "Hu Pao menyapa penolong." Pria tua itu mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Ketika saatnya tiba bahwa kamu dapat memperbaiki semua fragmen jiwa di medan perang kuno ini dengan keterampilan memurnikan jiwa kamu, tidak ada tempat di mana kamu tidak akan bisa pergi di Demon Spirit Land." Wajah Hu Pao dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Ini semua karena dermawan. Kamu menyelamatkan hidup aku, mengajari aku mantra, dan membawa aku ke sini untuk memperbaiki fragmen jiwa.
Hu Pao akan selamanya mengingat hal-hal itu. Ekspresi pria tua itu masih dingin ketika dia berkata, jika itu bukan karena mantramu aneh dan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, aku tidak akan menyelamatkanmu. Selain itu, tuanmu sebelumnya kembali ke Ancient Demon City, bertarung dengan Demon General, dan menyelamatkan 13. Aku terlambat satu langkah. Hu Pao mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan berkata, jika aku bisa memperbaiki semua fragmen jiwa di sini, hal pertama yang akan aku lakukan adalah membunuh Wang Lin ini. Orang tua itu memandang Hu Pao dan berkata, bagaimanapun, dia memang mengajarimu mantra pemurnian jiwa. Mengapa kamu bersikeras membunuh orang ini? Hu Pao merenung sedikit sebelum dia mencibir. Meskipun dia mengajariku mantra pemurnian jiwa, dia memiliki motif tersembunyi. Jika bukan karena Wang Lin membuat marah Simayan, aku tidak akan dilempar ke penjara gelap. Dalam beberapa bulan pertama di penjara gelap, aku berharap Wang Lin datang untuk menyelamatkan aku, tetapi seiring berjalannya waktu, harapan itu hancur. Ketika aku disiksa, di mana dia? Ketika aku dilecehkan, di mana dia? Pada akhirnya, semua harapan aku baginya untuk menyelamatkan aku berubah menjadi kebencian. Jika bukan karena dia, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Untungnya, benefaktor menyelamatkan aku, dan pada hari itu, ketika aku bangun, aku bersumpah aku tidak akan pernah menjadi budak yang mendapat keuntungan. Wajah dingin lelaki tua itu sedikit demi sedikit menunjukkan senyuman ketika dia berkata, bagus. Untuk memiliki pemikiran yang tegas seperti itu, tidak heran kamu adalah seseorang yang menarik perhatianku. Kemudian lelaki tua itu berbalik, mengambil satu langkah, dan menghilang tanpa jejak. Hu Pao mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke dalam jarak dan bergumam pada dirinya sendiri, 13 terlalu sederhana dan ditipu oleh Wang Lin. Selama bulan-bulan di penjara ke-8 itu, aku menyadari bahwa Wang Lin menganggap aku dan 13 pion sekali pakai. Wang Lin, suatu hari, ketika aku menggunakan bendera jiwaku dan melepaskan puluhan juta fragmen jiwa, aku ingin melihat ekspresi kamu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menahan puluhan juta fragmen jiwa aku. Begitu aku mengolah metode penindasan penghancuran dunia ke tingkat keempat, aku akan memiliki energi spiritual iblis yang tak ada habisnya. Wang Lin, Simayan, tunggu saja kalian berdua. Mata Hu Pao mengungkapkan niat membunuh yang tebal. Ada menara hitam pekat di kedalaman medan pertempuran kuno ini. Menara ini tingginya puluhan kaki dan ada cincin cahaya di sekitarnya. Cincin ini sepertinya bisa menyerap semua cahaya yang datang padanya. Dari kejauhan, menara tampak memiliki udara keagungan di sekitarnya. Sosok pria berjubah hitam muncul di luar menara. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke menara. Di bagian atas menara, dia berlutut dengan kedua kakinya. Di depannya adalah seperangkat baju besi. Baju besi ini terlihat sangat tua dan jelas bukan sesuatu dari zaman ini. Jika seseorang dengan mata yang tajam melihat ini, mereka akan segera mengenali bahwa baju besi ini memiliki sejarah yang luar biasa di belakangnya. Itu masih cukup utuh dan benar-benar hitam. Ada pola yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, dan mereka semua adalah awan. Awan ini benar-benar hitam, yang menimbulkan perasaan aneh. Dari kejauhan, rangkaian baju besi ini tampak seperti orang yang duduk bersila di dalam ruangan dan memberi rasa keagungan yang tak tertahankan. Gelombang gas hitam keluar dari armor dan memenuhi menara. Dua lampu hantu tiba-tiba muncul di dalam helm seperti sepasang mata, dan pandangannya tertuju pada lelaki tua itu. Pada saat ini, dunia luar sedikit bergetar seolah-olah roh surga telah turun. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, bawahanmu telah memeriksa dan menemukan bahwa Kaisar Iblis dari Setan Langit Country, Scorpio, seharusnya sudah membuat langkah terakhir 1000 tahun yang lalu, tapi dia dengan paksa menekannya. Cahaya hantu di dalam helm menyala dan dingin yang tak terlihat keluar dari armor. Tubuh dan pikiran lelaki tua itu bergetar dan keringat dingin muncul di dahinya. Setelah lama, cahaya hantu itu mendarat di mata lelaki tua itu seolah-olah mengirim pesan. Setelah beberapa saat napas, cahaya hantu menghilang dan baju besi kembali normal. Aura misterius di sekitar armor juga menghilang. Seluruh tubuh lelaki tua itu berkeringat ketika dia berkata, ya. Setelah itu, dia berdiri dan dengan hormat meninggalkan lantai tertinggi menara. Kemudian dia kembali ke lantai pertama dan duduk dalam posisi lotus. Kali ini dia jelas lebih santai. Jika anak ini, Hu Pao, dapat menyerap banyak fragmen jiwa, kemudian menggabungkan sifat misterius dari teknik pemurnian jiwa dan keterampilan alkimia aku, budayanya dapat meningkat cepat dalam waktu singkat. Lalu aku akan membiarkan dia mengolah seni sesaat master untuk memadatkan semua umur panjang dan potensinya menjadi hanya 1 jam kekuatan sehingga dia bisa menjadi salah satu pelindung setan. Mantra pemurnian jiwa ini sangat misterius, tapi aku merasa ada beberapa cacat yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Tuan tidak bisa bangun terlalu lama, jadi aku tidak bisa membuang-buang waktu untuk masalah kecil ini. Jika bukan karena fakta bahwa Hu Pao tahu mantra pemurnian jiwa misterius ini, dengan kualifikasi dan statusnya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi wali iblis. Jika percobaan ini berhasil, aku harus memeriksa suku pemurnian jiwa itu. Di dalam lembah batin suku pemurnian jiwa, Wang Lin menyentuh tasnya memegang dan bola pembatasan tiba-tiba terbang keluar. Dia mengirim segel di bola pembatasan dan kemudian tiba-tiba membesar dan terbuka seperti bunga mekar.
Di dalam, Yao Sisue duduk di posisi lotus dan wajahnya pucat pasi. Segel kehidupan yang ditempatkan di dahinya terus berkedip. Setiap kali kilat melintas, itu akan mengirimkan sedikit kekuatan kehidupan ke tubuhnya untuk mencegahnya agar tidak mati. Yao Sisue membuka matanya dan menatap Wang Lin dengan tatapan ganas. Kebenciannya pada Wang Lin tidak ada habisnya. Wang Lin benar-benar mengabaikan pandangan Yao Sisue saat ia dengan tenang berkata, "Rekan kultivator Yao, apakah kamu mempertimbangkan proposal aku dari terakhir kali?" Yao Sisue menggertakkan giginya. Dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu di dalam batasan ini, yang membuat perasaan tidak berdaya muncul di dalam hatinya. Meskipun hanya sedikit lebih dari setahun di luar, baginya, rasanya seperti keabadian. Wang Lin memandang Yao Sisue dan dengan lembut berkata, "Kesabaran aku ada batasnya, jadi aku hanya akan memberi kamu 3 peluang. Kali ini kamu dapat memilih untuk tidak menjawab lagi, tetapi waktu berikutnya akan menjadi yang ketiga kalinya. Jika kamu masih tidak ingin menjawab, maka kita tidak akan pernah bertemu lagi. Apakah kamu tidak takut ayahku memburumu?" Yao Sisue mengepalkannya lebih dulu. "Namun, aku dipaksa ke dalam situasi ini. Jika bukan karena kamu merencanakan untuk melawan aku tidak akan berkomplot melawan kamu. Semuanya memiliki sebab dan akibat. Jika aku membiarkan kamu pergi, aku masih akan menyinggung leluhur darah. Tetapi jika aku menjaga kamu, aku mungkin memiliki kesempatan untuk hidup." Yao Sisue dengan cepat berkata, "Jika kamu membiarkan aku pergi, aku bersumpah untuk tidak pernah memberitahu ayah aku tentang hal itu dan dendam di antara kami akan dihapus." Wang Lin dengan hati-hati memandang Yao Sisue dan berkata, "Aku tidak percaya kamu. Kamu." Yao Sisue menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Wang Lin berkata, "Ikuti aturan aku, jawab salah satu pertanyaan aku, dan aku akan mengurangi jumlah waktu aku menyegelmu sampai 50 tahun. Yao Sisue menundukkan kepalanya. Matanya menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Wang Lin dengan sabar menatapnya. Setengah batang dupa waktu kemudian, dia mengangkat kepalanya dan dengan dingin berkata, "Bahkan jika kamu menyegelku, dengan kemampuan ayahku, dia masih akan menemukanku. Pada saat itu, aku pribadi akan melihat ayah aku menghancurkan tubuh kamu, mengekstrak jiwamu, dan menguncinya di tempat yang lebih rendah. Pada saat itu, kamu akan tahu apa artinya menjadi lebih baik mati daripada hidup." Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Kamu menyia-nyiakan kesempatan kedua. Aku harap kamu akan menghargai di waktu berikutnya." Dengan itu, matanya menyala dan dia maju selangkah. Dia tiba sebelum Yao Sisue, meraih rahangnya, dan dengan sedikit kekuatan, memaksa mulut kecilnya terbuka. Wajah Yao Sisue benar-benar pucat. Dia ingin berjuang, tetapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Wang Lin mengungkapkan senyum yang bukan senyum saat dia memasukkan 2 jari ke mulut Yao Sisue. Ketika dia menarik tangannya, ada jarum merah di antara jari-jarinya. "Kamu menggunakan sejumlah esens dari dalam tubuhmu untuk membentuk jarum ini. Jika diberi waktu yang cukup, kamu mungkin benar-benar dapat menggunakan jarum ini untuk memblokir segel kehidupan dan mati dalam batasan ini." Dengan itu, Wang Lin menghancurkan jarum itu, menyebabkannya menghilang di awan kabut merah. Tubuh Yao Sisue bergetar. Tatapannya terhadap Wang Lin tidak bisa lagi digambarkan sebagai setan. Yao Sisue menarik napas dalam-dalam, kemudian jejak kejelasan yang jarang muncul di matanya dan dia dengan lembut berkata, "Wang Lin, jika ada adalah hari aku melarikan diri, aku akan menggunakan segala cara untuk menyiksamu dengan cara yang paling kejam." Pada saat ini, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang bekerja pada tubuh Yao Sisue. Perlahan kondensasi semua kebenciannya untuk Wang Lin dan secara bertahap mengubahnya untuk membuka kekosongan. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Sepertinya ada terlalu sedikit pembatasan pada tubuhmu." Dia melambai tangan kanannya, dan dengan angin sepoi-sepoi, pakaian Yao Sisue terlempar keluar, mengungkapkan tubuh bahenolnya. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Mata Yao Sisue masih mempertahankan kejernihan yang dia miliki sebelumnya, tapi Wang Lin bisa melihat bahwa itu mulai menghilang. Mata Wang Lin menyala ketika tangan kanannya mengulurkan tangan dan menusuk beberapa tempat di tubuhnya. Setiap lokasi yang dia tusuk adalah tempat sensitif untuk Yao Sisue. Setiap kali jarinya mendarat, dia mengirim jejak energi spiritual surgawi ke dalam tubuhnya. Tubuh Yao Sisue perlahan berubah merah, dan kejernihan di matanya menghilang dan digantikan oleh penghinaan dan permusuhan yang tak ada habisnya sekali lagi. Kejahatan Yao Sisue telah mencapai batasnya, dan dia dengan histeris menjerit, "Wang Lin, kau tercela, tak tahu malu. Aku, Yao Sisue, tidak akan pernah memaafkanmu." Wang Lin menghela nafas lega. Bakat Yao Sisue ini memang luar biasa. Pada saat itu, dia akan mengubah kebenciannya yang luar biasa baginya menjadi semacam pemahaman. Untuk memasuki Dao melalui kebencian, dari sanalah kejelasan dari matanya berasal. Jika dia berhasil, maka dia tidak akan bisa menyegelnya hanya dengan segel kehidupan. Itulah sebabnya Wang Lin melepas pakaiannya, merangsang tubuhnya dengan energi spiritual celestial sampai kejernihan matanya menghilang, dan menghancurkan keadaan yang baru saja ia masuki. Wang Lin dengan lembut berkata, "Ada terlalu sedikit segel pada kamu." Tangannya bergerak, menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di tubuh Yao Sisue. Pembatasan Wang Lin tanpa ampun menciptakan siklus pada titik-titik sensitifnya.
Akibatnya, rangsangan semacam itu dari sebelumnya akan terus-menerus menyerang tubuhnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegahnya mendapatkan kembali kejernihannya dan mendapatkan pencerahan seperti sebelumnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menunjuk ke arahnya dan pembatasan yang terbuka segera mulai menutup. Mereka kembali menjadi bola lagi dan Wang Lin menyimpannya di dalam tasnya. Sang Daogir Blood Ancestor adalah sebuah masalah. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah menemukan tempat rahasia untuk menyegelnya. Namun, aku harus mendapatkan semua rahasia darinya terlebih dahulu. Jika kultivasi aku mencapai tahap ascendan, aku bisa menggunakan mantra pencarian jiwa. Jika aku menggunakannya sekarang, sedikit kesalahan mungkin akan membunuhnya dan meninggalkan banyak masalah di masa depan. Waktu berlalu dan lebih dari 2 bulan berlalu dengan cepat. Hanya ada beberapa hari sampai janjinya dengan Jenderal Iblis. Pada hari ini, Wang Lin berjalan keluar dari lembah dengan Ouyang Hua di belakangnya. Wang Lin perlahan berkata, setelah aku pergi, kirim ratusan orang ke suku-suku di sekitarnya terlepas dari ukurannya. Gunakan metode apapun yang diperlukan untuk berintegrasi ke dalam suku-suku lain. Gunakan pecahan jiwa untuk menahan berbagai ingatan menyeka ramuan yang dimiliki suku-suku itu. Begitu masuk, mulailah mengajari mereka mantra pemurnian jiwa sehingga lebih banyak orang dapat mempelajarinya. Mengenai hal spesifiknya, aku akan membiarkan kamu mengaturnya sendiri. Ouyang Hua dengan lembut merespons dalam persetujuan. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mengeluarkan sepotong batu giok. Dia menyerahkannya kepada Ouyang Hua dan berkata, mantra pemurnian jiwa sebenarnya memiliki 2 bagian. Bagian pertama adalah pemurnian jiwa dan bagian kedua adalah penggalian jiwa. Ini tidak bisa diajarkan kepada siapapun yang bukan murid inti. Ingat itu baik-baik. Ouyang Hua menarik napas dalam-dalam saat dia menerima batu giok dengan hati-hati. Setelah membacanya, dia menghancurkannya dan berkata, dengan nada serius, leluhur, aku telah menghafalnya dan tidak akan melupakan kata-kata leluhur. Mantra ini hanya akan diajarkan pada murid inti dari suku pemurnian jiwa. Wang Lin mengangguk dan tangannya meraih ke arah langit. Semua kabut hitam di atas suku pemurnian jiwa segera berkumpul di tangannya, membentuk bendera sepanjang 30 kaki. Kemudian dia dengan cepat menelannya dengan jiwa asalnya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa bendera jiwa normal dan melemparkannya ke langit, menciptakan kabut hitam untuk menutupi langit sekali lagi. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengambil langkah ke depan dan segera menghilang. Sebuah suara datang dari jauh ke telinga Ouyang Hua. Ketika aku kembali, aku berharap suku akan memiliki lebih dari 1 juta anggota. Ouyang berlutut di tanah dan berkata, dengan suara serius, aku tidak akan mengecewakan leluhur. Meskipun kata-kata itu untuk Wang Lin, yang sekarang jauh, itu lebih merupakan komitmen untuk dirinya sendiri. Wang Lin bergerak melintasi langit, menciptakan seberkas cahaya, dan menyerbu langsung menuju kota Demon kuno. Aku ingin tahu jenis naga dan harimau apa yang disembunyikan di ibu kota negara setan langit. Akan ada lebih banyak orang dari planet Tianyun juga. Aku ingin tahu apakah aku akan bertemu dengan mereka di perjalanan ke ibu kota. Ada juga sekitar 10 orang dari Dalou Sword Sect. Jika aku bertemu salah satu dari mereka, aku harus menangkap satu dan menanya mereka tentang keberadaan Yoi. Wang Lin merenung, tetapi kecepatannya tidak melambat sama sekali dan dia menghilang di cakrawala. Setan umum Mo Lihai mengenakan kemeja hijau saat dia berdiri di atas gerbang timur kota Demon kuno. Di belakangnya adalah kepala komandan dan komandan. Mo Lihai melihat ke kejauhan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah lama, Mo Lihai menarik pandangannya dan kemudian berbalik berkeliling untuk hati-hati melihat kota Demon kuno. Dalam sekejap, dia melihat puing-puing di pusat kota. Mo Lihai berpikir, setelah aku pergi kali ini, aku tidak akan kembali, dan Jenderal Iblis lain akan mengambil alih kota, jadi puing-puing itu tidak ada hubungannya denganku. Sayang sekali bahwa 13 dibawa pergi oleh Wang Lin, aku hanya dapat memperbaiki 17 dari 18 teknik tubuh iblis aku. Namun, jika Wang Lin benar-benar mencoba membantu aku kali ini, aku yakin aku bisa masuk 3 besar dalam kompetisi umum iblis. Lalu aku akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kuil iblis untuk berkultivasi, dan begitu aku keluar, aku akan menjadi wakil panglima tertinggi. Mo Lihai menarik napas dalam-dalam. Matanya terkonsentrasi di kejauhan dan dia menunjukkan senyum. Orang ini adalah seseorang yang tidak akan kembali pada kata-katanya. Mo Lihai tertawa dan suaranya menyebar. Saudara Wang, aku di sini. Wang Lin muncul di langit di atas gerbang timur. Matanya menatap kelompok itu sebelum jatuh pada Mo Lihai. Aku membuat saudaramu menunggu. Wang Lin tersenyum. Tidak masalah. Perjalanan ini sangat penting bagi aku, jadi aku akan mengandalkan saudara Wang. Mo Lihai mengambil satu langkah dan muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin tertawa. Tidak masalah. Dibutuhkan 3 array transfer untuk mencapai ibu kota, jadi Brother Wang, ayo pergi. 2 sinar lampu merah terbang melintasi Ancient Demon City dan ke kejauhan, hanya menyisakan gema yang menggelegar. Kota Setan Langit. Terletak di bagian utara negara Setan Langit. Di sekelilingnya ada banyak gunung yang saling bersilangan. Jika seseorang melihat dari langit, gunung-gunung ini tampaknya membentuk-bentuk 9 naga yang meliuk-liuk di kota. 9 kepala naga semuanya menunjuk ke arah danau yang terpencil.
Ini disebut Danau Naga. Simbol suci negara setan langit, kuil setan kuno, ada di dalam Danau Naga ini. Danau Naga sangat dijaga. Kota setan langit ada di depan Danau Naga. Agar lebih akurat, kota ini dibentuk oleh 9 kota dengan ukuran yang mirip dengan kota setan kuno. 9 kota membuat 8 trigam divinatori dengan istana kerajaan di tengah. Ada sungai di sekitar istana kerajaan dengan 8 jembatan yang terhubung ke masing-masing dari 8 kota. Istana kerajaan adalah tempat tinggal Kaisar Iblis dan dipenuhi dengan pavilion indah. 8 kota lainnya juga berbeda dan memiliki gayanya sendiri. Ini masih pagi, dan seluruh Sky Demon City diselimuti oleh kabut hijau samar yang berasal dari pegunungan naga. Kaisar Iblis menyebutnya, energi naga, dan menumbuhkan energi ini dapat meningkatkan kultivasi. Seluruh kota setan langit seperti monster besar. Saat kabut hijau perlahan menghilang, suara orang-orang yang terbangun membuatnya tampak seperti binatang raksasa itu perlahan-lahan juga bangkit. Ada 18 array transfer di luar Sky Demon City, dan mereka dijaga oleh Iblis. Prajurit sepanjang tahun. Dari 18 array pengalihan ini, 8 diantaranya digunakan oleh warga sipil, seperti pedagang, untuk bepergian kemana-mana. 10 sisanya hanya dapat digunakan oleh mereka yang berstatus tinggi. Ada perbedaan yang sangat jelas antara kelas-kelas. Array transfer ke-14 hanya untuk penggunaan para Jenderal Iblis. Setiap kali diaktifkan, seorang Jenderal Iblis muncul. Seorang Jenderal Iblis dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di Sky Demon City, orang yang mengendalikan sejumlah besar pasukan dan mantra luar biasa. Saat itu, di antara prajurit Iblis di luar susunan transfer ke-14, jelas ada seorang prajurit Iblis yang baju besinya memiliki garis lebih banyak daripada yang lainnya. Tentara ini melonggarkan pundaknya dan meletakkan senjatanya. Kemudian dia melepas helmnya, duduk di atasnya, berbalik, dan berteriak, "Ergo, datang ke sini dan pijat pundakku." Setelah dia berteriak, salah satu prajurit dengan cepat berlari keluar. Dia memasang wajah pintar saat dia cepat-cepat di belakang orang itu dan mulai memijat. Dia bertanya, "Kapten, apakah kekuatanku bagus?" Kapten menggerakkan bahunya dan tersenyum. "Ya, cukup bagus. Di antara kalian bocah, kamu memiliki kendali kekuatan terbaik." "Kapten, biasanya susunan transfer ini hampir tidak dibuka sebulan sekali. Mengapa baru dibuka begitu lama?" Sepertinya banyak Jenderal Iblis yang bergegas ke sini. Ergo mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang telah mengganggunya selama beberapa saat. "Hari ini suasana hatiku baik, jadi aku akan memberitahu kamu." Seperti yang dikatakan Kapten, para penjaga segera mendekat. Tampaknya mereka semua ingin tahu apa yang sedang terjadi juga. "Kalian semua rekrutan baru dari 100 tahun terakhir, jadi tidak aneh kamu tidak tahu tentang itu. Setiap 300 tahun, ada persaingan besar antara para Jenderal Iblis, dan Kaisar Iblis secara pribadi menghadirinya. Hadiahnya terkadang adalah harta iblis atau mantra iblis. Namun, kali ini kompetisi memiliki arti yang sama sekali berbeda. Karena 200 tahun yang lalu, kami menderita kerugian besar melawan negara setan api, termasuk 2 wakil panglima. Karena itulah Kaisar Iblis akan memilih 2 wakil komandan tertinggi dalam kompetisi ini." Setelah ini dikatakan, semua mata tentara iblis di sekitarnya melebar dan wajah mereka dipenuhi syok. Meskipun Jenderal Iblis dan wakil panglima perang hanya berjarak setengah peringkat, jaraknya hampir mustahil untuk dilewati. Pada tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bahwa negara setan langit telah ada, hanya ada 8 panglima tertinggi dan 8 wakil panglima tertinggi, sementara ada ratusan Jenderal Iblis. Yang disebut wakil panglima bukan asisten panglima, tetapi orang yang berada di barisan depan untuk posisi panglima. Hanya wakil panglima dapat menantang panglima tertinggi untuk posisi itu. Di negara setan langit, begitu panglima meninggal, seorang wakil panglima tertinggi akan mengambil berakhir. Itu adalah langkah pertama untuk menjadi panglima tertinggi, menjadi wakil panglima tertinggi. Melihat keterkejutan di wajah prajurit iblis di sekitarnya, Kapten merasa sangat bangga. Dia mengeluarkan batuk dan berkata, "Itulah sebabnya Jenderal Iblis yang sebelumnya bangga semua datang ke sini." Dengan betapa pentingnya masalah ini, bahkan mereka yang awalnya tidak berniat untuk berpartisipasi semua datang juga. Array transfer ke-14 yang kami jaga hanya untuk para Jenderal Iblis, itulah mengapa itu telah begitu sibuk selama beberapa hari terakhir. Prajurit Iblis yang memijat pundaknya berkata, "Kapten, Jenderal Iblis mana yang menurut kamu akan menang?" Ini tidak mudah untuk dikatakan. Bagi seseorang untuk menjadi Jenderal Iblis, mereka harus memiliki mantra yang kuat, tetapi bahkan mantra memiliki perbedaan kekuatan. Aku percaya bahwa Tuan Mofei, yang memegang kota di sebelah negara setan api, bisa masuk 3 besar. Juga, ada penguasa kota setan kuno Moliahi. Kultivasinya juga dianggap tinggi di antara para Jenderal Iblis. Tepat ketika Kapten mencapai titik ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri dan helm terbang ke udara dan mendarat di kepalanya. Kemudian tangannya mengulurkan tangan dan senjatanya terbang ke tangannya. Dia melakukan ini hampir dalam sekejap. Para prajurit iblis sudah terbiasa dengan tindakan kapten mereka. Saat ini, bahkan tanpa perintahnya, mereka semua berdiri tegak dan menghadap ke depan.
Tepat pada saat ini, cincin cahaya muncul di atas barisan transfer, dan ada semburan energi spiritual iblis darinya. Kemudian dua sosok perlahan muncul di dalam array transfer, dan tepat ketika mereka muncul, mereka masing-masing mengambil langkah maju. Mereka berdua keluar dari barisan transfer pada saat yang bersamaan. Mo Lihai memandangi ibu kota di hadapannya ketika dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada orang di belakangnya, "Saudara Wang, sudah lebih dari 30 tahun sejak aku kembali ke ibu kota." Wang Lin menatap kota raksasa di depannya. Meskipun itu besar, itu masih dalam harapan Wang Lin. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota negara setan langit. Salam, Jenderal Mo. Tepat ketika keduanya melangkah keluar, tentara setan di luar segera menyapa mereka. Mo Lihai mengangguk sedikit dan tersenyum pada Wang Lin. Saudara Wang, sebelah sini. Dengan itu, dia mengambil langkah dan dengan cepat bergerak menuju gerbang barat. Wang Lin dengan cepat mengikuti, dan mereka berdua menghilang di kejauhan. Setelah mereka berdua pergi, Kapten menghela napas lega. Prajurit iblis di sebelahnya berbisik, "Kapten, siapakah orang yang dibawa oleh Jenderal Iblis itu?" Selama waktu ini, banyak Jenderal Iblis membawa orang asing bersama mereka. Kapten memandangi prajurit iblis dan berkata, persaingan antara Jenderal Iblis kali ini sangat penting bagi semua Jenderal Iblis, sehingga mereka secara alami akan mencari bantuan. Agar orang ini dipilih oleh Jenderal Mo, dia harus memiliki sesuatu yang istimewa tentang dia, jadi kalian semua jangan terlalu memikirkannya. Dia melihat ke arah kemana Wang Lin dan Mo Lihai pergi dan berpikir, orang itu dikenali oleh Mo Lihai dan dibawa menggunakan transfer array ini, jadi kultivasinya tidak harus sederhana. Juga, dari betapa sopannya Mo Lihai kepadanya, orang ini jelas tidak sederhana. Mo Lihai adalah seorang Jenderal Iblis, jadi para prajurit di gerbang barat sangat hormat ketika mereka melihatnya. Mereka membawa mereka ke kota sebelum dengan hormat kembali ke pos mereka. Mo Lihai memandang Wang Lin dan dengan tulus berkata, "Saudara Wang, berbagai pasukan di kota setan langit sangat berantakan, terutama dengan semua pertemuan para Jenderal Iblis. Akan lebih baik bagi kamu untuk tidak tinggal di kota dan malah ikut dengan aku ke rumah aku." Bagaimana dengan itu? Ada dua kota yang terhubung ke gerbang barat. Yang pertama adalah kota Xuan, dan yang kedua adalah kota Hong. Mo Lihai berkata, kota setan langit memiliki total 8 kota luar, dan 8 kota luar itu dibagi menjadi cincin dalam dan luar. Langit, bumi, Xuan, dan kuning adalah 4 kota terdalam, sedangkan Universe, Eternity, Hong, dan Desolate adalah kota-kota terluar. Kota-kota terdalam adalah untuk pejabat pengadilan sipil, dan kota-kota luar adalah untuk militer. Ada juga lebih banyak perbedaan berdasarkan status seseorang. Aku tinggal di kota Hong. Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Aku akan mendengarkan saudara Mo. Mo Lihai samar-samar tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin. Dia kemudian berjalan maju, dan 1000 kaki di depan mereka adalah persimpangan jalan. Rute kiri mengarah ke kota Xuan dan kanan ke kota Hong. Wang Lin mengikuti panduan Mo Lihai dan berjalan melintasi kota. Kota Hong ini sangat makmur dengan banyak toko dan orang. Jalanan sangat ramai ketika orang-orang datang dan pergi. Jalannya sangat luas, tetapi kerumunan semua terkonsentrasi di kedua sisi, meninggalkan celah 2, ukuran jalan di tengah. Berdiri di tengah akan memungkinkan kamu untuk melihat jalan jauh ke kejauhan. Mo Lihai melihat tatapan Wang Lin jatuh pada pembukaan, jadi dia tersenyum dan menjelaskan, jalan ini adalah jalan militer, jadi orang biasa tidak diizinkan berjalan di sana. Tepat pada saat ini, auman datang dari jalan militer di kejauhan, dan segera, sekelompok kuda perang hitam dengan cepat bergegas mendekat. Wang Lin menyebar akal ilahi dan menemukan 19 kuda secara total. Ada seorang prajurit lapis baja hitam duduk di masing-masing dari mereka dengan kultivasi yang kira-kira cocok dengan para kultivator formasi jiwa. Energi spiritual iblis dari tubuh mereka semua bergabung bersama dengan cara yang misterius. Ada energi spiritual iblis yang berputar-putar di langit di atas mereka, dan itu membentuk bayangan samar binatang buas raksasa. Ke-19 dari mereka langsung menyerbu Wang Lin dan Mo Lihai. Wang Lin memandangi Mo Lihai dan menemukan bahwa meskipun ekspresi Mo Lihai serius, ada senyum tersembunyi di wajahnya. Ke-19 dari mereka berhenti sekitar selusin kaki dari mereka. Kemudian mereka semua turun dari kuda, maju selangkah, berlutut, dan dengan keras berkata, "Salam, Jenderal Mo." Mo Lihai tertawa, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua, bangun. Orang ini adalah teman baik aku, Wakil Jenderal Wang. Di masa depan, ketika kamu melihatnya, itu sama dengan bertemu aku." Ke-19 dari mereka berbalik ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu dan berkata, "Salam, Wakil Jenderal Wang." Wang Lin mengangguk ringan. Suara-suara dari 19 orang ini dan adegan yang mereka buat menarik perhatian semua orang. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan mereka mundur jauh. "Saudara Wang, ikuti aku ke rumah aku. Aku akan meminta orang-orang menyiapkan anggur yang baik untuk kita, jadi mari kita minum." Mo Lihai melompat ke salah satu kuda perang. Wang Lin juga melompat ke atas kuda perang dan tertawa. "Apakah itu anggur yang baik?" "Tentu saja itu anggur yang baik." Mo Lihai dan Wang Lin saling memandang sebelum tertawa.
Kemudian mereka berdua pergi bersama di depan maupun di belakang. 19 orang dan 17 kuda perang mengikuti mereka. Ketika sekelompok orang bergerak di sepanjang jalan militer, tiba-tiba terdengar suara kuda dari kejauhan. Ekspresi Mo Lihai tenggelam, dan bukannya melambat, dia malah bergerak lebih cepat. Mata Wang Lin bersinar. Dia melihat seorang kenalan. Saat suara kuda mendekat dari jalan militer di depan mereka, sebuah tim yang terdiri lebih dari 10 kuda perang menyerang ke arah mereka. Ada 2 orang di depan kelompok kuda perang ini. Salah satu dari mereka mengenakan baju besi biru, dan dia memiliki rambut ungu, mengalir yang menunjukkan wajah iblisnya. Wajahnya begitu tampan sehingga terasa seperti setan. Namun, ada bekas luka di sisi kanan wajahnya yang benar-benar menghancurkan keseluruhan penampilannya. Aura keindahan menghilang dan digantikan oleh aura setan dan jahat. Ada seseorang yang duduk di atas kuda perang di samping pria dengan bekas luka. Wajahnya tipis dan pucat, tetapi matanya cerah. Ketika dia melihat Wang Lin menunggang kuda perang, matanya menunjukkan cahaya misterius. Kedua kelompok orang itu tidak melambat sama sekali dan langsung menuju ke satu sama lain. Kedua kelompok itu seperti 2 binatang iblis tanpa ampun saling menuduh. Orang jahat dengan bekas luka menatap Mo Lihai. Di matanya, tidak ada orang lain selain Mo Lihai. Saat ini, sepertinya bumi itu sendiri bergetar, dan kedua belah pihak semakin dekat dan semakin dekat. Hanya pada saat mereka akan bertabrakan, Mo Lihai tertawa, lalu tangan kanannya mengepal dan dia melemparkan pukulan. Pukulan ini bergerak seperti angin menderu yang bisa meruntuhkan segalanya menjadi ketiadaan, dan itu langsung terbang ke arah pria yang terlihat jahat. Mereka bisa mendengar bunyi penghalang sebelum bila itu bahkan mendekat ke yang tampak jahat, dan kepalan tinju yang kuat muncul dalam pukulan ini. Ekspresi pria berwajah jahat itu tidak berubah. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan dengan jari telunjuknya. Kemudian dia dengan cepat menunjuk ke depan dengan jari tengahnya, dan dalam sekejap, dia melakukan hal yang sama dengan kelima jari itu. Lalu 5 ujung jarinya berkumpul untuk membentuk kerucut dan menunjuk ke depan bersama. Suara lembut dan teredam tiba-tiba datang dari mereka berdua. Lalu riak menyebar dari keduanya. Mereka. Namun, riak itu hanya menyebar sejauh 30 kaki dan menghilang di tepi jalan militer, sehingga tidak merusak bangunan. Keduanya harus memiliki kontrol yang sangat baik untuk kekuatan mereka. Pastikan gelombang kejutnya sekecil mungkin. Tubuh pria yang tampak jahat itu bergeser ketika kuda perang di bawahnya mengeluarkan ratapan yang menyakitkan karena keempat kakinya patah. Kemudian tubuh kuda itu meledak, sehingga pria yang tampak jahat itu terpaksa mundur 3 langkah, dan masing-masing dari 3 langkah itu menyebabkan tanah bergetar. Orang itu menatap Mo Lihai dan berkata, 10 perkecil tinju inten. Tubuh Mo Lihai juga gemetar, dan dia mulai mendukung dengan kuda perangnya juga. Mata Wang Lin bersinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke Mo Lihai. Penggunaan kekuatan Wang Lin sangat rumit dan mampu membatalkan banyak kekuatan untuk Mo Lihai. Mo Lihai menarik napas dalam-dalam saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia kemudian turun dari kuda perang tanpa cedera, dan pertarungan antara mereka berdua telah diputuskan. Mo Lihai tersenyum. Six Finger Demon Sword hanya sebanyak ini. Tatapan pria berwajah jahat itu bergeser dari Mo Lihai dan jatuh pada Wang Lin. Dia berkata, dengan nada serius, siapa namamu, orang asing? Wang Lin memandang orang ini dan tidak berbicara. Pria berwajah jahat mengerutkan kening. Pada saat ini, orang kurus di sampingnya dengan lembut berkata, namanya Wang Lin. Mata Mo Lihai menyipit saat dia melihat Wang Lin dan pria yang tampak kurus itu. Pria berwajah jahat itu bertanya, oh, kalian saling kenal? Pria kurus itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, dia adalah adik magang juniorku. Lama tidak bertemu, saudara Santau. Sepertinya kamu harus pergi ke kultivasi pintu tertutup selama beberapa tahun untuk pulih dari cedera serius kamu. Kata Wang Lin. Suaranya tenang, jadi tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia senang atau marah. Pada saat dia melihat Santau, dia menyadari bahwa Santau terluka, dan ini adalah cedera serius yang bahkan mempengaruhi jiwa asal Santau. Meskipun cederanya telah ditekan secara paksa, kultivasi Santau telah turun dari pertengahan ascendan ke puncak tahap akhir transformasi jiwa. Santau memandang Wang Lin dengan hati-hati dan kemudian keterkejutannya dalam hatinya perlahan-lahan tenang. Ketika pertama kali melihat Wang Lin, ia secara alami menemukan bahwa kultivasi Wang Lin telah melonjak 2 langkah dari tahap pertengahan transformasi jiwa ke puncak tahap akhir. Santau perlahan berkata, saudara junior Wang, sepertinya kamu memiliki pertemuan yang beruntung. Tetapi kamu harus berhati-hati di kota setan langit karena orang-orang dari Dalou Sword Sect. Luka-luka aku disebabkan oleh mereka. Ada sedikit amarah di suaranya. Kemarahan ini tidak ditujukan pada Wang Lin tetapi Dalou Sword Sect. Wang Lin merenung sedikit sebelum menampar tasnya memegang dan mengeluarkan sebotol pil. Meskipun pil-pil ini tidak akan banyak berpengaruh pada Santau, mereka mewakili niat baik Wang Lin. Dia melemparkan pil-pil itu ke Santau dan kemudian menunggang kuda perangnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Mo Lihai menatap mereka berdua sebelum memimpin orang-orangnya di sekitar pria yang tampak jahat dan mengejar ketinggalan. Wang Lin. Pria yang tampak jahat itu dengan dingin menatap punggung Mo Lihai dan kawan-kawan dan bertanya, bagaimana orang ini?
Santau meletakkan pil-pil itu, kemudian dia merenung sedikit dan berkata, jika aku tidak terluka, aku bisa membunuhnya. Jangan meremehkannya. Molihai ini memiliki total 3 mantra kuat. Mantra pertama adalah Ten Collapse Fist Intent, mantra kedua adalah 100 Wave Demon Sea, dan mantra ketiga adalah sesuatu yang diajarkan oleh Kaisar Iblis secara pribadi, jadi itu sangat kuat. Pria berwajah jahat itu menghela nafas dan berkata, jika kamu tidak terluka, aku akan 100% percaya diri dalam memenangkan kompetisi ini. Santau merenung sedikit. Tak lama setelah dia berkata, jika aku mendapatkan materi, aku bisa memperbaiki pil Heavenly Cloud, yang dapat mengembalikan kultivasi aku ke tahap awal Ascendan untuk waktu yang singkat. Yang tampak jahat pria itu mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang materi, aku sudah mengirim orang untuk mengumpulkannya. Kemudian dia mengubah topik dan bertanya, bagaimana saudara magang juniormu? Santau mengungkapkan pandangan kompleks sebelum menghela nafas dan berkata, kuat. Sangat kuat. Bahkan ketika kultivasinya tidak berada di puncak tahap akhir dari transformasi jiwa dan hanya di tahap pertengahan, yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Mata pria yang tampak jahat itu menyipit. Dia telah berinteraksi dengan Santau untuk waktu yang lama, dan ini adalah pertama kalinya Santau mengevaluasi seseorang seperti ini. Di jalan militer, Molihai memandang Wang Lin dan tersenyum. Terima kasih, Brother Wang, atas bantuannya sebelumnya. Kalau tidak, kuda perang aku akan berubah menjadi tumpukan daging dan darah juga. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah masalah kecil, Brother Mo tidak perlu berterima kasih kepada aku. Molihai perlahan berkata, nama orang itu adalah Si Xiao, dan kekuatan mantranya, Six Finger Demon Sword, tidak dapat diprediksi. Dengan bantuan kakak magang senior kamu, dia akan menjadi salah satu ancaman utama aku kali ini. Mereka dengan cepat bergerak di sepanjang jalan militer, dan setelah 1 kali dupa waktu, mereka berhenti di depan sebuah rumah besar. Meskipun tempat ini tidak besar, ia memiliki semua yang dibutuhkan, bahkan ada gunung dan air palsu. Itu cukup elegan. Wang Lin tinggal di bangunan selatan tepat di seberang gunung palsu. Molihai mengatur 2 sersan di bawah kendali Wang Lin sebelum pergi untuk menemui Kaisar Iblis. Dia berbicara dengan Wang Lin sebelum dia pergi dan mereka sepakat untuk minum bersama begitu dia kembali. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di kamarnya. Selain membantu Molihai, tujuan lainnya selama perjalanan ke ibu kota ini adalah untuk mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Tempat ini adalah ibu kota negara setan langit, jadi para ahli sama biasa dengan awan di sini. Hanya dengan membuat dirinya menonjol di antara yang lain itu akan membuatnya jauh lebih mudah baginya untuk mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Bahkan kultivasi Ascendan tahap pertengahan Santau terluka oleh seseorang dan dipaksa turun ke puncak tahap akhir transformasi jiwa. Dia mengatakan bahwa itu adalah seseorang dari Dalou Sword Sect. Ada lebih dari 10 orang dari Dalou Sword Sect yang masuk, dan kecuali beberapa orang mengeroyok Santau, tidak ada cara baginya untuk terluka seperti ini. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Alasan dia memberi Santau pil adalah untuk mengirim pesan dengan itikat baik. Meskipun mereka memiliki perbedaan di sini, mereka masih berasal dari sekte yang sama. Saat menghadapi ancaman sekte Dalou Sword, mereka tidak bisa bertarung satu sama lain. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Molihai kembali saat senja, dan matanya dipenuhi sukacita. Dia mengobrol dengan Wang Lin sambil minum anggur dan mereka berbicara tentang berbagai mantra. Molihai juga memberitahu Wang Lin tentang mantra dari beberapa jenderal iblis lainnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, Wang Lin menghabiskan 4 hari di Menshanmo. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk mengubah energi spiritual iblis menjadi energi spiritual celestial untuk membuat fondasinya semakin stabil. Wang Lin tidak bertanya kapan pertempuran antara para jenderal iblis akan dimulai. Dia mengerti bahwa ketika dia dibutuhkan, Molihai akan memintanya. Oleh karena itu, Wang Lin tidak terburu-buru, dan selain berkultivasi, dia menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan. Apa yang dia pikirkan adalah seni pembantaian surgawi. Setelah pembantaian di kota Demon kuno, pemahaman Wang Lin tentang seni pembantaian surgawi menjadi lebih mendalam. Wang Lin juga menghabiskan 3 bulan di Soul Refining Tribe seperti ini. Ketika dia tidak berkultivasi, dia menghabiskan sisa waktu merenungkan seni pembantaian surgawi. Baginya, perubahan lokasi tidak akan mempengaruhi mentalnya sama sekali. Ketenangan Wang Lin menarik perhatian 2 sersan yang ditugaskan kepadanya, dan mereka secara bertahap mulai mengagumi Wang Lin. Dalam pandangan mereka, bagi seseorang di tingkat kultivasi Wang Lin untuk terus bekerja keras untuk berkultivasi, dia pasti akan menjadi jenderal iblis di masa depan. Molihai sangat sibuk selama periode waktu ini. Dia pergi lebih awal hampir setiap hari dan kembali terlambat. Dia pergi untuk bertemu berbagai komandan in-chief dan wakil komandan in-chief serta jenderal iblis yang ramah untuk bertukar informasi. Dia bisa merasakan bahwa seluruh Sky Demon City seperti tong bahan peledak yang akan meledak ketika kompetisi antara jenderal iblis dimulai. Wang Lin diam-diam tinggal di rumah Mo selama 4 hari, dan setelah itu, dia berhenti berkultivasi. Dia duduk di halaman dan tangannya bergerak cepat, membentuk segel.
Masing-masing segel berisi kekuatan seni pembantaian surgawi. Wang Lin duduk di sana selama 7 hari. Pada awalnya, dua sersan dengan tenang memandang Wang Lin dari kejauhan, tetapi segera keduanya mulai merasakan kegilaan yang kuat dari niat membunuh datang dari dalam hati mereka. Hati mereka bergetar hebat, dan mata mereka merah, mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Kewarasan mereka sudah pergi. Hanya ketika niat membunuh ini mencapai batasnya dan keduanya akan meledak, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan kejelasan. Ketika mereka berdua melihat mata Wang Lin, itu seperti jika air dingin telah dituangkan di kepala mereka, dan mereka segera sadar. Meskipun mereka sadar, sejumlah besar kultivasi di dalam tubuh mereka menghilang. Mereka berdua dipenuhi dengan ketakutan dan tidak pernah berani menyaksikan Wang Lin berkultivasi lagi. Seni pembantaian surgawi mengambil jalur pembantaian untuk menciptakan anjing laut. Jumlah hidup yang aku ambil tidak kecil, tetapi jangan aku memiliki banyak aura pembantaian ini. Pasti ada alasan. Wang Lin merenungkan saat dia mengingat dengan cermat setiap kali dia berhasil menggunakan seni pembantaian surgawi. Adegan dari masa lalu melintas di otak Wang Lin. Proses ini sangat lambat. Wang Lin perlahan memilah-milah kenangan ini saat dia duduk di dalam halaman. Kenangan dia berhasil menggunakan Celestial Slaughter Art diputar perlahan dalam benaknya saat dia mencari kesamaan di antara mereka. Setelah lama, Wang Lin menghela nafas. Setelah dengan hati-hati memeriksa setiap saat ia berhasil menciptakan energi pembantaian, sepertinya semuanya terjadi secara kebetulan dan tidak ada kesamaan di antara mereka. Meskipun, jika ada satu hal. Pada hari aku membunuh si Mayan, ada sesuatu yang aneh. Pada saat itu, aku bertindak keluar dari amarah dan mampu menciptakan sehelai energi pembantaian. Mata Wang Lin menyala tetapi kemudian meredup sekali lagi. Namun, ini tidak masuk akal, karena ada untaian energi pembantaian yang diciptakan ketika aku benar-benar tenang. Ada juga beberapa energi pembantaian yang diciptakan dari tentara iblis, tetapi untuk prajurit tertentu mereka, tidak mungkin untuk mengatakannya. Wang Lin merenungkan untuk waktu yang lama, tapi dia masih tidak dapat menemukan apapun, dan alisnya perlahan mengerut. Mengolah seni pembantaian surgawi adalah salah satu alasan utama aku memasuki tempat ini. Aku belajar mantra ini untuk menggunakannya melawan Tuo Shen. Tuo Shen sangat kuat, jadi aku akan perlu banyak untuk melawannya. Sekarang aku memiliki pil jiwa darah, aku memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup dengan gabungan keduanya. Namun, aku hanya memiliki pil darah jiwa dalam jumlah terbatas, jadi prioritas aku masih seni penyembelihan surgawi ini. Wang Lin merenung. Dia telah menumbuhkan seni pembantaian surgawi selama beberapa tahun sekarang, dan menciptakan untaian pertama energi pembantaian berarti bahwa dia telah mencapai tahap pertama. Namun, untuk menguasai mantra ini, kesulitannya terlalu tinggi. Aku merasa ada beberapa misteri tentang seni penyembelihan surgawi ini, tetapi jumlah yang aku kendalikan terlalu sedikit untuk diuji. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan 5 helai gas abu-abu bergerak di antara jari-jarinya. Hanya 5 helai. Bahkan menghitung satu penyegelan Yao Sisue, itu hanya 6 helai. Wang Lin menghela nafas. Dia masih belum bisa melihat melalui seni pembantaian surgawi. Dia masih cukup bingung tentang bagaimana energi penyembelihan diproduksi. Dia memikirkan banyak alasan, tetapi masing-masing alasan itu hanya berlaku untuk satu situasi. Sepertinya aku perlu untuk melakukan banyak tes dan deduksi untuk memiliki kesempatan untuk memahami misteri seni pembantaian surgawi. Mata Wang Lin menjadi dingin dan niat membunuh terpancar dari matanya. Dia merenung sedikit sebelum menyebarkan perasaan ilahi dan menemukan dua sersan yang bertanggung jawab atas kondisi hidupnya di balik gunung palsu. Keduanya takut mantra Wang Lin dari lubuk hati mereka, sehingga mereka tidak berani tinggal di dekat Wang Lin. Namun, perintah Tuan adalah sesuatu yang harus mereka ikuti, jadi mereka memutuskan untuk menjaga pintu masuk ke halaman dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu melewati dua sersan dan dia mengirim keluar pesan ilahi. Tak lama setelah itu, kedua sersan berjalan ke halaman. Mereka berhenti 3 kaki dari Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Salam, Wakil Jenderal Wang." Wang Lin dengan tenang berkata, "Aku akan keluar, kalian berdua memimpin jalan." Keduanya terkejut, tetapi mereka dengan cepat mengangguk. Wang Lin segera bergerak maju beberapa langkah. Kedua sersan itu segera mengikuti, tetapi salah satu dari mereka ragu-ragu sebentar sebelum dengan hormat bertanya, "Wakil Jenderal Wang, haruskah kita menyiapkan kuda perang?" "Tidak perlu." Dalam sekejap, Wang Lin bergerak di sekitar gunung palsu dan meninggalkan halaman. Mereka bertiga meninggalkan Mo Menshan dengan Wang Lin di depan. Mo Menshan berada di sudut timur kota Hong dan relatif sunyi. Dia dengan santai berjalan di sepanjang jalan. Wang Lin tidak berjalan sangat cepat, dia melihat sekeliling dan perlahan-lahan berjalan ke jalan utama kota Hong. Ada sebuah sungai di dekat sana bersama banyak orang, dan toko-toko memenuhi sisi jalan. Itu sangat meriah. Semburan kebisingan perlahan melayang ketika pria dan wanita berjalan di jalan. Pakaian di Demon Spirit Land berpikiran terbuka, terutama pakaian wanita. Tidak hanya warnanya yang berwarna-warni, tetapi mereka juga memperlihatkan kulit dalam jumlah besar dan sangat menyenangkan mata.
Segala sesuatu di depannya menyebabkan suasana hati Wang Lin yang tegang dari beberapa hari terakhir menjadi rileks. Dia berjalan di jalanan seolah-olah dia seorang manusia, dan energi spiritual celestial di dalam tubuhnya perlahan-lahan menyembunyikan dirinya seperti sungai mengering. Sepanjang jalan, Wang Lin kadang-kadang berhenti di luar toko. Terkadang dia masuk dan terkadang dia pergi begitu saja, tetapi jumlah waktu tinggalnya selalu sangat singkat. Dia seperti orang yang lalu lalang saat dia perlahan berjalan melewati kota asing ini. Penampilan Wang Lin tidak tampan, tetapi karena dia adalah seorang kultivator, dia memberikan temperamen yang sangat halus. Akibatnya, wanita yang lebih berpikiran terbuka di antara kerumunan kadang-kadang akan memandang Wang Lin ketika mereka lewat. Wang Lin tampak seperti sarjana yang tidak berdaya dengan jubah putihnya. Adapun dua sersan di belakangnya, dalam pandangan publik, mereka tampak seperti penjaga biasa. Namun, masih ada aura tentang Wang Lin yang sangat berbeda dari tempat ini, jadi tidak mungkin baginya untuk benar-benar berada di sini. Akibatnya, perasaan sedih yang samar menyebar darinya. Di antara pejalan kaki, akan ada pasangan pria dan wanita berbicara dan tertawa satu sama lain. Dibandingkan dengan mereka, sosok Wang Lin sangat kesepian. Saat dia berjalan di antara kerumunan, suara di sekitarnya sepertinya menjadi bagian dari dunia lain. Pasangan pria dan wanita tampaknya berada di ruang dan waktu yang lain. Tidak ada sebelumnya yang memiliki sedikit pun keakraban atau hubungan dengannya. Perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati Wang Lin, dan dia menghela nafas. Jalan ini sangat panjang, tetapi dia tidak ingin terus berjalan menyusuri jalan itu lagi. Hari semakin larut, dan ketika dia siap untuk pergi, suara sitar yang dipenuhi dengan sedikit kesedihan memasuki telinganya. Kesedihan dan musik sitar yang aneh ini cocok dengan suasana hati Wang Lin dengan sangat baik dan membuatnya berhenti. Wang Lin perlahan mengikuti suara sitar. Tidak jauh dari jalan ada sungai. Ini adalah salah satu sungai dalam kota setan langit. Ada beberapa kapal di sungai, dan musik kecapi ini berasal dari salah satu perahu. Wang Lin diam-diam berdiri di sisi sungai, mendengarkan kecapi dimainkan. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat seorang wanita memainkan sitar di atas kapal. Wanita ini hanya mengungkapkan punggungnya. Punggungnya seperti musik sitarnya, mengungkapkan perasaan sedih dan kesepian yang samar. Tidak jauh darinya ada beberapa anak muda yang tertawa dan minum. Suara tawa itu sangat tidak pada tempatnya di sebelah musik sitar. Wang Lin diam-diam melihat ke arah kapal. Ketika musik sitar jatuh di telinganya, ia menikmati suaranya dan perlahan-lahan menemukan rasa keakraban. Pada saat ini, dia ingat lembah damai di planet Suzaku, rumahnya dengan Limuan. Musik sitar One R dari masa damai masih mengiringi Wang Lin. One musik sitar R juga mengandung sedikit kesedihan, tetapi Wang Lin pada waktu itu tidak memahaminya. Kesedihan ini terlalu samar dan halus. Setelah One R pergi, Wang Lin tidak pernah mendengar musik sitar itu lagi. Hari ini, berkat mendengarkan musik sitar yang sama, kesedihan di hatinya perlahan-lahan muncul kembali. Sebelum Limuan pergi, perasaan Wang Lin terhadapnya selalu adalah bahwa dia tergerak dan merasa bertanggung jawab untuknya selama ratusan tahun. Menunggu. Ini bukan cinta. Namun, setelah One R pergi, Wang Lin kadang-kadang secara tidak sadar memikirkan Limuan. Pada saat-saat itu, hatinya sangat sakit, seolah-olah dia memasuki hutan kesepian. Di dalam hutan ini, emosi yang tertidur dalam dirinya perlahan-lahan terbangun. Itu seperti secangkir air pahit di dalam hati Wang Lin, menciptakan riak yang tidak akan mudah hilang. Dia selalu ingat kepanikan di matanya ketika mereka pertama kali bertemu. Meskipun musik kecapi ini jelas palsu, Wang Lin masih bisa merasakan One R perlahan berjalan keluar dari kekosongan ke arahnya dan memasuki lengannya. Rasanya seperti kembali ke lembah ketika dia dan Limuan diam-diam menonton matahari terbenam, menunggu matahari terbit. Itu selalu terjadi setelah seseorang kehilangan sesuatu sehingga mereka akan sangat menginginkannya. Itu juga ketika salah satu berpisah bahwa mereka ingin kembali. Selama bertahun-tahun setelah One R pergi, Wang Lin mengingatnya berkali-kali, membuatnya semakin penting. Dia sekarang terukir dalam hatinya dan akan bertahan sampai akhir waktu. Hari semakin larut, dan sebelum langit benar-benar gelap, sinar cahaya bintang tiba-tiba muncul di langit. Terlalu banyak hal yang tak terbayangkan terjadi di Demon Spirit Land. Tidak ada yang bertanya dari mana cahaya bintang atau bulan datang, itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa cahaya bintang ini bersama dengan musik sitar telah menyentuh kenangan yang telah disegel Wang Lin. Perasaan perlahan mengembun di hatinya. Ini adalah perasaan kesepian, dan itu tinggal di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Musik sitar menjadi semakin lembut ketika Wang Lin mengangkat tangannya untuk menyentuh di antara kedua alisnya. Seolah-olah dia menyentuh Limuan di dalam surga menentang manik, dan dia bergumam, One R, kita masih bertemu sekali lagi. Ini janjiku padamu. Perahu perlahan-lahan pergi, dan sosok wanita itu juga menghilang. Pada saat musik hampir sepenuhnya menghilang, wanita itu tampaknya memperhatikan sesuatu dan berbalik. Dia melihat ke tepi sungai di kejauhan, tapi terlalu gelap untuk dilihat. Meski begitu, dalam kegelapan ini, dia sepertinya melihat sosok kesepian perlahan berjalan menjauh. Di atas kapal, wanita itu menghela napas dan mulai menggerakkan tangannya ketika musik sedih diputar sekali lagi dan memenuhi sungai.
Meskipun ada cahaya di atas kapal, baginya, semuanya selalu gelap, apakah itu siang atau malam. Tangannya yang seperti batu giok bergerak dalam kegelapan, dan tawa yang datang dari kapal itu dengan cepat hancur oleh musik sitarnya. Dia duduk di haluan kapal, dan tidak ada cahaya di matanya, tetapi pada saat ini, dia seperti bunga lotus yang mekar di lumpur. Namun, ini adalah mekar yang tidak ada yang bisa mengerti dan tidak ada yang memperhatikan. Musik sitar masih bergema di seluruh wilayah, tetapi tidak ada yang mendengarkan dengan serius. Bahkan jika ada seseorang yang mendengarkan dengan serius, dia tidak bisa melihat.